إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Adabul Muslimi fil Yaumi wal Lailati. Pada pertemuan terakhir kita masih pada poin yaitu adabul libas waz zinah, yaitu adab-adab seputar permasalahan berpakaian dan juga adab-adab yang berkaitan tentang masalah berhias, baik berpakaian dari kaum laki-laki ataupun perempuan, berhias dari kaum laki-laki maupun perempuan. Pada pertemuan terakhir pula kita berhenti pada poin yang kedua dari adab-adab yang disyariatkan ketika seseorang berhias, yaitu an yakuna libasu satiran atau satiral aurati, yaitu pakaian yang dikenakan oleh lelaki dan perempuan hendaknya ialah pakaian yang menutupi aurat, ya. Pakaian yang dikenakan oleh laki dengan perempuan adalah pakaian yang hendaknya menutupi aurat. Dan sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu alla yushbihu libasur rajuli libasal mar'ati wal aqs. Yaitu poin yang ketiga, alla yushbihu libasur rajuli libasal mar'ati wal aqs, yaitu pakaian seorang lelaki tidak diperkenankan menyerupai pakaian wanita, ataupun dalam bahasa sebaliknya, yaitu pakaian wanita tidak diperkenankan untuk menyerupai pakaian seorang lelaki. Perlu diketahui bahwasanya perbedaan antara seorang pria dan wanita itu sangat nyata dan sangat banyak, mulai dari bentuk tubuhnya, mulai dari sifat yang Allah fitrahkan kepada seorang laki dan kepada seorang wanita, kemudian juga melalui gerakan-gerakannya. Laki dan perempuan itu memiliki perbedaan yang nyata dan cukup banyak. Dari bentuk tubuh, laki dan perempuan berbeda. Ada sedikit perbedaan. Misalnya rambut seorang wanita banyak di antara mereka yang panjang, dan rambut pada umumnya lelaki ialah memiliki rambut yang apa? Pendek, rapi, cepak. Kalau kata orang Surabaya bilangnya apa, Pak? Cepak. Kalau saya senangnya gundul. Kalau ada teman saya senangnya pelontos, beda. Di Surabaya itu beda. Ada gundul, itu masih ada sisanya, Pak. Ada lagi apa? Pelontos. Pelontos itu habis. Itu yang dikerik, Pak, ya. Kalau yang pernah umrah itu dikerik, Pak, ya. Masya Allah, ya. Baik. Kemudian ada perbedaan apa lagi? Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, pada bagian dada beda laki dan perempuan. Ketika wanita, mohon maaf, sudah masuk masa balik, maka dia tumbuh payudaranya. Berbeda dengan laki-laki. Meskipun dia balik, maka tidak tumbuh pada bagian dadanya, kecuali dia gemuk. Gemuk tumbuh, Pak. Tumbuh apa? Lemak. Ya. Tengok orang-orang gemuk, kalau misalkan dia pakai baju yang atau misalkan pas dia ganti baju, misalkan pandangan ada dari keluarga panjenengan yang gemuk, lalu dia ganti baju, tengok beda, ya.
Kemudian mohon maaf, dari apa? Dari bentuk kelaminnya pun juga berbeda seorang laki dengan perempuan. Kemudian dari itu, dari bentuk tubuh. Dari sifat yang Allah fitrahkan kepada laki dan perempuan pun juga berbeda. Laki-laki itu pada umumnya penuh dengan apa? Keberanian. Laki-laki itu pada umumnya penuh dengan apa? Ketegasan. Laki-laki itu pada umumnya senang apa? Senang dengan hal-hal yang memacu dengan adrenalinnya. Laki-laki itu ya ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki sifat yang memiliki suara apa yang lantang, berbeda dengan perempuan. Perempuan itu memiliki sifat apa? Keibuan. Kelemah lembutan. Apalagi, Pak? Perempuan pada biasanya keibuan, kelemah lembutan, terus yang sudah punya istri. Masa cuma dua? Ibuan, keibuan, kelemah lembutan, terus apa lagi? Yang punya ibu. Oh, ini enggak punya ibu, enggak punya istri katanya. Lengkap sudah. Apa lagi? Keibuan, kelemah lembutan, kerapian. Yakni ketertiban. Ibu itu tertib. Ya, pada umumnya. Nah, ini berbeda. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-36. Allah taala berfirman, "Wa laysa dzakaru kal untha." Yang namanya laki-laki itu tidak sama dengan seorang apa? Wanita, berbeda. Sudah diciptakan masing-masing ada tempatnya. Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita. Meskipun ada pengecualian beberapa wanita yang juga memiliki fisik hampir sama dengan apa seorang lelaki dari bentuk kekuatannya. Ada. Buktinya ada apa? Buktinya ada seorang wanita jadi kuli. Ada, Pak. Kita yang sudah di kota, kalau seandainya kita disuruh nguli, Pak, naudzubillah, berat mungkin, Pak. Tidak kuat. Tapi ada para wanita di luar sana karena mungkin keterpaksaan kehidupan mereka sehingga mereka pun harus menjadi seorang apa? Kuli. Ya. Tapi sekuat-kuatnya wanita menjadi seorang kuli masih tetap apa? Masih kuat siapa? Kuli seorang lelaki. Maka dari itu Nabi SAW melarang seorang laki-laki itu menyerupai seorang apa? Wanita. Baik dari cara berpakaiannya, tidak boleh sama, Pak. Baik dari cara apa? Berbicaranya, tidak boleh sama. Baik dari cara apa? Bertingkah lakunya, itu tidak boleh sama. Ya. Nggak boleh sama laki dan perempuan, tidak boleh. Panjenengan kalau punya anak laki-laki, jadikan anak panjenengan sebagai betul-betul anak lelaki. Panjenengan ketika memiliki anak-anak wanita, perempuan, maka apa? Jadikan betul-betul anak panjenengan sebagai apa? Perempuan. Karena betapa banyak anak di masa sekarang, ya sebagian ya, tidak semua, laki, tapi lemes. Tahu lemes, Pak? Lemes, Bapak tahu? Lemes itu bahasa sekarang ya. Kalau dulu mungkin bahasanya melambai. Laki tapi apa? Melambai. Nggak bisa, Pak, laki itu melambai, Pak. Loh, serius saya dulu ketika SMA punya adik kelas yang bikin gregetan seniornya. Wah, gregetan, Pak. Orang kaya, Pak. Kaya betul dia. Betul-betul kaya. Tapi dia senangnya main dengan perempuan. Sampai pada akhirnya Allahu a'lam ya, ketika itu yang terjadi, dia itu kalau tidak salah kulitnya itu kalau kena sinar matahari apa? Menjadi merah. Menurut pengakuan dia panas katanya. Menurut si pengakuan apa? Dia. Jadi ketika itu dia di MOS apa di BIMEN, binaan mental, dari anak kelas 2 ke anak kelas 3 ke anak kelas 1, dari ekstrakurikuler yang kita lihat, Pak, dari luar. Oh, yang perempuan itu dijemur, Pak, dulu ketika SMA. Yang ini enggak, harus pakai jaket. Laki, Pak, pakai jaket. Yang perempuan dijemur tuh enggak pakai apa-apa,
Dalam artian masih pakai berpakaian sekolah. Ini laki-laki apa? Pakai jaket. Terus kemudian dia buat sendiri, Pak. Yaitu topi, di belakangnya ada apa? Ada kayak kainnya untuk menutupi apa? Lehernya biar tidak terkena matahari langsung. Wah, ada senior lagi yang lebih gregetan lagi, Pak. Langsung dibuka topinya, dijemur selama kalau nggak salah itu 10 menit. Masih hidup. Masih hidup dia. Nah, tahu panas benar atau enggak. Nah, maka dari itu dalam berpakaian pun seorang lelaki tidak boleh memakai pakaian seorang wanita, dan seorang wanita pun dilarang apa? Memakai pakaian seorang apa? Lelaki. Nabi SAW dalam sebuah hadis melaknat seorang lelaki yang menyerupai seorang wanita, dan Nabi SAW juga melaknat seorang wanita yang menyerupai seorang apa? Lelaki. Di dalam riwayat Imam Bukhari yang disitu disebutkan dalam kitab tersebut, kata Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang laki-laki yang menyerupai seorang wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pula. Makna laknat ialah Bapak, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga melaknat seorang wanita yang menyerupai kaum lelaki. Banyak, Pak. Terkadang kita melihat banyak kan, mohon maaf, di media-media sosial, ya, kata kawan kami, aku ngeklik tak kira ini perempuan, ternyata laki. Tak tanya balik, lah kamu ngapain lihat perempuan dia tidak pakai apa? Tidak pakai jilbab. Tak tanya balik, Pak. Dia bingung, kelagapan saya tanya. Aku ngeklik ini, ya. Subhanallah, dari belakang itu kayak perempuan. Ternyata ketika dia berbalik, ternyata apa yang terjadi? Yang laki-laki. Tak tahu balik. Loh, kenapa kok antum lihat ngeklik itu? Kan ada yang lain, kajian, murotal. Ngapain antum klik? Diam dia. Ya. Dan namun banyak sekarang, Pak. Ada seorang wanita pakai potongannya cepak, pakai celana jin ketat. Sepatunya apa? Tinggi, ya. Bukan haknya yang tinggi, tapi apa? Sepatunya tinggi sampai dengkul, sampai sini, sampai setengah betis. Hanya menyerupai laki-laki, Pak. Maka dari itu kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, ketika beliau menjelaskan hadis di atas, ya, beliau mengatakan begini. Zahirul lafzi, yang nampak dari hadis di atas, yaitu ketika Nabi SAW melaknat seorang lelaki yang menyerupai perempuan, dan Nabi SAW melaknat seorang perempuan yang menyerupai apa? Seorang lelaki. Kata Nabi SAW atau kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan zahirul lafzi, yang nampak dari lafaz hadis di atas, az-zajru 'anit tashabbuhi fi kulli syai'in, yaitu larangan keras bagi siapapun, baik laki atau perempuan, bertasyabbuh. Bertasyabbuh itu maknanya apa? Menyerupai lawan jenisnya. Fi kulli syai'in, dalam segala apa? Hal. Tidak boleh. Lakin, lihat, beliau masih koma. Lakin akan tetapi urifa minal adillatil ukhra, akan tetapi didapati dari hadis-hadis yang lainnya, didapati dari dalil-dalil yang lainnya, annal murada, maksud dari hadis di atas, at-tashabbuhu fi ziyyi wa ba'di sifati wal harakati wa nahwiha. Akan tetapi yang dimaksud di hadis di atas itu bukan dalam segala hal. Kita seorang laki-laki enggak boleh menyerupai perempuan, atau bisa seperti perempuan, kemudian sebaliknya perempuan enggak boleh menyerupai seorang laki-laki. Enggak semua hal, hanya sebagian. Yang dilarang ialah apa? Seorang laki-laki tidak boleh menyerupai seorang perempuan, atau sebaliknya fizi, dalam berpakaian enggak boleh sama. Mungkin enggak seorang laki-laki pakai daster? Enggak mungkin. Mustahil, Pak.
Mungkin nggak seorang laki-laki pakai lingerie? Tahu lingerie, Pak? Yang muda-muda tahu nggak lingerie? Yang muda-muda tahu sebagian. Yang muda-muda yang megang medsos tahu lingerie, ya. Sudah, nggak usah diterjemahkan. Nanti cari sendiri. Mungkin nggak seorang lelaki pakai seorang wanita pakai apa? Pakai apa? Pakaian khusus, peci? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena ini khusus bagi seorang laki-laki. Makanya yang dilarang ialah apa? Tasyabbuh fi ziyyi, yaitu bertasabbuh dengan apa? Pakaian. Wa ba'du sifat, dan sebagian sifat kita tidak boleh serupa dengan seorang wanita. Melambai. Laki tegas. Iya, tidak. Tapi laki boleh menyerupai seorang perempuan dalam masalah apa? Kelembutan. Berbicara sama istri tetap dengan bahasa yang sopan. Berbicara kepada orang tuanya istri dengan bahasa yang lemah lembut. Harus lemah lembut. Kemudian wal harakat, yang ketiga yang dilarang ialah apa? Bertasyabuh dalam masalah apa? Gerakan. Ada laki-laki jalannya melambai? Ada, Pak. Saya mohon maaf kalau bisa mencontohkan itu. Ada laki-laki itu saya pernah melihat jalannya begini. Pernah lihat, Pak? Pernah? Laki-laki seperti itu jalannya. Itu pada umumnya jalannya siapa? Wanita. Laki-laki jalannya nyeret. Nyeret, Pak. Tahu nyeret? Sendal diseret, syek. Sampai jujur ketika sekolah sudah mulai pelajaran, kan guru hadir terlebih dahulu. Teman kami biasanya masuk jam 8, setengah 9, dia datang barengan hampir sama saya, tapi duluan saya. Terus ketika ada murid kami datang, ya, Ustaz, mohon maaf, itu murid antum, Ustaz. Mana? Tuh. Iya. Kok jalannya nyeret, Ustaz? Nah, jazakallah khairan, antum sedang ingatkan. Laki jalannya nyeret. Laki itu jalannya apa? Tegas. Yang berwibawa. Makanya yang dilarang oleh Nabi, kata para ulama di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dilarang itu masalah apa? Berpakaian, sebagian sifat, dan juga apa? Sebagian gerakan. Tapi beliau mengatakan di sini, la at-tashabbuhu fi umuril khairi. Tetapi yang dimaksud di hadis di atas itu ialah tidak termasuk dalam perkara-perkara misalnya seorang lelaki menyerupai seorang wanita dalam perkara-perkara kebaikan. Apa contohnya, Pak? Laki-laki bisa masak. Aib enggak ini, Pak? Aib enggak laki-laki bisa masak? Enggak. Laki-laki bisa masak. Pada umumnya kan kita mengetahui bahwasanya yang bisa masak itu siapa? Wanita. Tapi kalau panjenengan lihat di restoran-restoran, ya, restoran-restoran besar, di hotel-hotel berbintang, ya, kebanyakan chefnya seorang apa? Laki, Pak. Boleh enggak seorang laki-laki niru seorang wanita dalam hal ini? Boleh. Contoh apa? Laki-laki bisa setrika. Aib enggak ini? Enggak. Ini bukan aib, ini bukan termasuk perkara tasabbuh kepada seorang apa? Wanita yang bukan termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Enggak apa-apa. Laki-laki bisa nyetrika, bagus. Misalnya dibagi tugas, yang istri nyuci jemur, yang suami apa? Ngentasi. Tahu ngentasi, Pak? Ngentasi itu apa ya? Ngangkat jemuran, kemudian apa? Nyetrika. Misalnya, boleh enggak? Silahkan. Ya, enggak ada masalah, Pak. Misalnya lagi istri yang nyapu sama apa? Yang nyulai. Perempuan istri yang nyapu sama nyulai, yang laki-laki apa? Ngepel. Boleh apa tidak? Boleh. Enggak masalah. Itu bukan menurunkan harga diri seorang lelaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja pernah menambal sendiri pakaiannya atau sepatunya yang apa? Berlubang, yang robek. Nabi tambal sendiri. Nabi mengangkat ember. Ini bukan kewibawaan, menjatuhkan kewibawaan seorang lelaki. Justru ini menaikkan apa? Kewibawaan seorang lelaki. Waduh.
Suami saya sibuk di luar, berangkat jam 7, pulang jam 5. Tetapi apa? Pagi-pagi jam 2 dia setelah sholat malam misalkan, dia masih sempat kan apa? Nyuci sama jemur pakaian. Sebagai istri saya harus tahu diri, maka apa? Saya angkat dan saya apa yang nyetrika. Ketika sudah setrika, Masya Allah suami punya tanggap lagi. Wah, subhanallah istri sudah menyetrika. Sebagai suami yang cerdas misalnya apa? Ngangkat keranjang. Dari mana? Dari tempat setrikaan ke tempat apa? Lemari baju. Kemudian istrinya pun juga tanggap. Oh subhanallah, suamiku ini sudah capek-capek masih apa? Ngangkat apa? Keranjang. Nanti aku yang masukkan. Ini Pak kerjasama. Ini bukan termasuk apa? Tasyabuh. Kemudian kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab ya, atau Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau juga menukilkan di halaman sebelumnya. Beliau mengatakan, makna dari ketika Nabi SAW melaknat seorang laki-laki menyerupai perempuan atau melaknat seorang wanita menyerupai seorang laki-laki, maknanya ialah la yajuzu lirrijali atashabbuhu bin nisa'i fil libasi waz zinati allati takhtassu bin nisa' walal aqs. Yang dimaksud dalam hadis di atas ialah seorang lelaki itu tidak boleh bertasyabbuh bin nisa, tidak boleh menyerupai seorang wanita fil libas wazina, pada perkara pakaian dan pada perkara-perkara perhiasan, allati takhtassu bin nisa, yang itu memang dikhususkan bagi seorang perempuan. Saya mau bertanya Pak, serius saya bertanya, karena saya bingung Pak. Hand body itu untuk perempuan saja apa untuk laki-laki Pak? Serius saya bertanya ini. Karena saya kan pecah-pecah nih Pak. Nih ada pecah-pecah. Ibu bilang pakai hand body sana loh. Maksudnya apa? Biar tidak pecah-pecah. Ini khusus perempuan apa laki-laki Pak? Bingung ya? Saya tidak berani menghukumi. Serius. Hand body biar nggak hitam gitu. Terus sunblock tahu sunblock Pak? Sunblock kalau kita mau berenang di tengah di laut misalnya, di bawah terik matahari atau di kolam renang yang langsung kena matahari. Sunblock itu untuk laki atau untuk perempuan? Saya tidak bisa jawab juga. Terus apa lagi ya? Hand body tadi sudah mikir ada 3, cuma saya lupa satunya. Jadi intinya tidak boleh bagi seorang laki-laki menyerupai seorang perempuan pada pakaian-pakaian atau pada perhiasan-perhiasan yang itu memang khusus bagi seorang apa? Wanita, ataupun sebaliknya, enggak boleh. Laki-laki pakai jilbab enggak boleh. Misalkan kita hanya bercanda sama anak kita laki-laki, pakai jilbab, aduh cantiknya kamu. Jangan, jadikan dia seorang lelaki. Jadikan dirinya kuat. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda begini. La'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang kebanci-bancian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi SAW berkata, akhrijuhum min buyutikum, keluarkan itu dari rumah kalian. Ini pengalaman nyata Pak, saya alami. Saya ada seseorang yang tadi saya bilang itu jalannya melambai itu Pak ya. Itu saya tahu sejak dia kecil, karena saya kenal dengan dia. Suatu saat ketika dia sudah beranjak dewasa, mohon maaf, ini nyata Pak ya, saya nggak mau sebut namanya, tapi saya berharap sekali dia berubah. Karena saya dia mungkin 6 bulan, 8 bulan ini tidak kelihatan dia, karena dia sudah pindah rumah. Semoga Allah menjaga dia dan semoga Allah mengembalikan dia. Kisah nyata, ketika itu saya diberitahu sama seseorang, yang seseorang ini dekat dengan si fulan ini, saudaranya si fulan ini. Jadi yang memberitahu saya seorang fulana, yang dia fulanah ini saudaranya apa? Si fulan. Dia bilang sama saya,
Dia kan manggilnya bukan Ridho ya, seperti panjangan sama Ridho, enggak. Dia manggilnya apa? Nan. Apa mbak? Coba sih cekkan HP-nya fulan itu. Kenapa? Kok aku kok jijik ya? Loh kenapa? Kan saya kan enggak satu rumah sama dia. Kenapa emangnya? Masa sih dia menyimpan foto-foto para pemain drakor, para pemain apa? Drama Korea yang mohon maaf setengah telanjang, dadanya ke atas ini telanjang. Wah modelnya itu apa? Yang mengundang apa? Syahwat. Kok aneh ya? Dia bilang gitu. Kok aneh ya? Kan seharusnya mohon maaf ya, naudzubillah, sekian naudzubillah. Seharusnya kan dia bilang sama saya, fulannya bilang sama saya, seharusnya kan disimpan apa perempuan kan sebagaimana normal lelaki yang rusak pada umumnya, naudzubillah. Tapi kok ini disimpan apa seorang lelaki? Masa sih mbak? Nggak percaya saya. Ya sudah, yes, kapan-kapan nanti tak cek. Karena kalau di Facebooknya, di Twitternya nggak ada apa-apa, biasa. Cuman ada satu foto di Facebooknya apa? Dia, yes, begitu fotonya. Enggak telanjang dada begitu. Kemudian suatu saat akhirnya ada acara besar, saya datang, dia datang, fulanah ini juga datang. Iseng-iseng saya pinjam, apa namanya, Syekh, sini pinjam HP-nya. Ngapain? Ya, mau lihat lah, kok kelihatannya keren HP-nya. Tak lihat pak, bukain dong. Dibuka. Dia polos pak. Gak tahu pak. Ketika dibuka, set. Betul dugaan saya pak. Apa yang dia ucapkan sama seperti yang apa? Saya lihat betul-betul. Betul pak. Bahkan mohon maaf, bukan hanya telanjang dada. Mohon maaf, ada yang kelaminnya kelihatan ada. Laki-laki pak. Berarti menunjukkan kepada apa? Dia menjadi seorang apa? Homo. Kemungkinan besar apa? Homo. Ya. Kemudian setelah itu berlalu, selesai, saya datangi dia 4 mata. Saya nasihati. Marah dia sama saya. Akhirnya enggak mempan. Terus fulana ini bilang sama saya lagi, masih begitu lagi. Dikira udah dihapus. Karena dia adalah orang yang yakni saya kenal baik. Akhirnya apa? Saya datangi nenek saya. Nenek saya dengan neneknya dia itu adik kakak. Berarti saya dengan dia apa? Nenek saya dari jalur ibu dengan nenek dia ini adik kakak. Tapi apa? Berarti apa? Mesan, apa? Sepupu. Sepupu. 2 pupu. Apalagi 2 pupu. Ini nyata loh Pak ya. Akhirnya bilang, Mbah, tolong sampaikan ke keluarga begini. Tak sampaikan semuanya Pak. Ya saya sayang sama dia. Ini adik masalahnya. Kok begini? Ketika itu Pak dinasihati, apa yang dituduhkan sama saya? Tukang hasut, ini banyak Pak. Sampai saya akhirnya dikucilkan sama keluarga mereka Pak. Tidak disenangi. Ya saya tetap berusaha baik sama dia. Disuruh nganter makanan ya saya antar. Tapi ya begitu. Ada sebagian keluarga yang tidak suka sama saya. Terbuktinya ketika kapan? Ketika dia mau menikah. Tinggal 3 menit Pak ya. Karena saya setelah ini mau jemput adik saya. Ketika dia mau menikah, dia sudah nador. Kalau tidak salah sudah mau lamaran. Kalau tidak salah sudah mau apa? Lamaran. Atau enggak sudah lamaran? Pokoknya saya senang lah, alhamdulillah. Saya berpikirnya sudah apa? Sudah apa? Taubat, selesai kan? Sudah punya apa? Seorang istri. Ini bahaya Pak. Ya. Kemudian setelah itu, saya senang, masya Allah. Orang mana dapat? Orang Sidoarjo katanya. Oh, senang saya, gembira betul saya. Alhamdulillah sudah tobat. Apa yang terjadi Pak? Gak lama kemudian nenek saya cerita lagi. Saya tanya iseng-iseng, kapan jadi nikah? Katanya bulan depan. Gak jadi. Bayangkan Pak, kalau tidak salah kurang dari 2 pekan dari lamaran. Kalau saya bilang lamaran apa nantor ya? Niatnya nikah bulan depan. Loh kenapa? Nah saya bilang begitu. Akhirnya ya selesai. Berlalu akhirnya saya ketemu dengan keluarganya. Yang dulu bilang saya, oh hasad ini.
Digini-gini kan saya, Pak. Akhirnya ketika itu, kenapa Cek nggak jadi? Iya, yang kamu ucapkan dulu itu betul terjadi. Loh, Allahu Akbar, serius? Iya. Siapa yang tahu? Saya tanya kan, keluarga. Enggak, justru perempuannya yang tahu. Waduh, malu Pak ketika itu, Pak. Malu, Pak. Betul-betul malu, keluarga merasa tergampar sudah. Kenapa? Kalau yang tahu keluarganya kan wajar, langsung apa bisa ditutupi. Tapi yang tahu dari mana? Dari perempuannya. Tak tanya balik. Mohon maaf saya, aku ini sama dia ndak temenan di FB. Cuman saya sering memperhatikan postingan. Kan postingan itu kan kalau di FB itu kan ada beberapa yang bisa tersembunyi. Apa yang terjadi? Dia tahu dari postingan-postingan di FB, di Twitter dan lain-lain. Ternyata begitu persis seperti yang kamu ucapkan 1-2 tahun lalu kalau tidak salah. Persis, tidak meleset. Nah, tak bilang gitu kan? Nah, ya sudah. Terus gimana? Ya suruh dia tobat, berhenti, ya hilangkan semua itu. Hati-hati Pak. Betul, hati-hati. Jadi kalau antum punya anak laki-laki, jadikan sebagai seorang apa? Lelaki. Kalau punya anak perempuan, jadikan seorang perempuan. Nah, jalan kayak begitu modelnya itu bukanlah seorang apa? Lelaki, lemes. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis. Terakhir, satu hadis lagi. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata." Ada 3 kelompok yang dia tidak akan masuk surga. Siapa kata Nabi SAW? Al-aqu li walidayhi. Yang pertama yang durhaka sama orang tuanya, tidak masuk surga dia. Yang kedua, ad-dayyuth, yaitu seorang wanita atau seorang lelaki atau seorang kepala rumah tangga, seorang ibu rumah tangga yang membiarkan terjadi kemaksiatan terjadi di mana? Di keluarganya. Dayyuth. Diancam Nabi SAW tidak masuk apa? Surga. Hati-hati. Dan yang ketiga kata Nabi SAW bersabda, warajilatun nisa, dan seorang laki-laki yang menyerupai seorang perempuan. Jangan sekali-kali menyerupai seorang perempuan. Bahkan Pak, di Indonesia, di luar negeri lebih parah Pak. Bukan hanya tasyabbuh kepada seorang wanita yang banyak. Mohon maaf, ada sebagian orang di Amerika, di benua Amerika itu dia bentuk tubuhnya diserupakan seperti iguana. Saya serius, di YouTube ada. Kalau nggak iguana, bunglon. Mulai dari apa? Lidahnya yang terbelah menjadi 2. Kan apa namanya? Bunglon atau iguana. Ketika dia menjulurkan lidahnya terbagi menjadi berapa? 2. Dibentuk lidahnya seperti itu. Punggungnya itu seperti kayak ditarik-tarik apa gitu, akhirnya menjadi apa? Punggungnya itu mulai sedikit melancip dikit. Telinganya, hidungnya diperlebar. Ini merubah apa? Bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, untuk poin ini, poin yang ketiga, betul-betul panjenengan awasi keluarga panjenengan agar dia laki-laki menjadi laki-laki. Kalau dia perempuan, maka menjadi apa? Perempuan. Jangan sampai salah. Jangan sampai seorang laki-laki menjadi perempuan, apalagi seorang perempuan menjadi seorang apa? Laki. Rugi Pak nanti. Sebagaimana yang saya alami tadi dari salah satu keluarga yang terbilang dekat, ini kisah nyata. Ada. Menyesal Pak. Malu. Kenapa? Karena terjadinya di mana? Yang tahu apa? Justru calon yang akan dinikahinya. Kalau seandainya ya nggak ada kalau sudah ya. Kalau ada kalau selesai. Repot Pak nanti akhirnya. Jangan sampai kita menyesal di masa mendatang. Tayyib. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa penuh sampai Isya karena saya diminta oleh orang tua untuk menyusul adik.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang baik dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk melakukan pertemuan pada Sabtu yang mendatang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.